Halo para pemirsa setia Kasus Subang, salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga hari ini kalian diberikan kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Namun, sebelum admin lanjut ke pokok pembahasan, admin hanya ingin sedikit menyampaikan, jika pemirsa senang dengan channel ini, maka bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, mari kita simak beritanya sama-sama. Update terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ternyata ada saksi kunci lain, yang memiliki kesaksian penting, dalam mengungkap fakta di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saksi kunci ini, masing-masing memberikan kesaksian di hari kejadian kasus Subang, saat melintas ke TKP antara malam dan pagi. Sejauh ini, pemberitaan kasus Subang hanya tertuju pada saksi kunci Yosef, Danu, dan Yoris. Namun ternyata ada 3 saksi kunci, yang memberikan keterangannya. Dan mereka melihat hal-hal, yang bisa menjadi petunjuk bagi polisi, untuk mengungkap siapa pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini. 3 saksi tersebut, semuanya merupakan laki-laki, yang juga sudah pernah diperiksa polisi. Ada saksi yang mengaku, melihat ada 5 orang di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Namun ada juga seorang saksi, yang mengaku melihat seseorang, yang berada di lokasi pembunuhan saat pagi hari. Dari sejumlah saksi yang diperiksa Polda Jabar sejauh ini, 3 saksi itu masih dirahasiakan identitasnya. Sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu, ucap Erdi. Di luar pernyataan Kabid Humas, kita dikejutkan dengan akun YouTube Misteri Mbak Suci, yang memposting video, dari kesaksian 3 orang tersebut, pada tanggal 26 November tahun 2021. Ketiga pria ini juga mengaku, turut diperiksa dalam kasus Subang. Saksi pertama, yang wajahnya diblur dan namanya tak diberitahu, mengaku ditanya penyidik, soal apa yang dilihat saat melintas rumah Tuti. Pria ini mengaku, melintas TKP menjelang tengah malam. Ya, paling ditanya pas saya melintas di depan TKP, sekitar jam 23.40 waktu Indonesia Barat, ucapnya. Ia mengaku melintas, saat perjalanan pulang ke daerah Kasomalang. Pulang dari rumah saudara, mau ke Kasomalang, ucapnya. Saat melintas TKP, dia mengaku melihat 5 orang di TKP kasus Subang. Di TKP, saya melihat ada 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Itu gak lama sih, sebentar. Melintas sekitar 55-60 km per jam lah, ucapnya. Tak hanya melihat 5 orang, ia juga mengaku melihat mobil Alphard. Posisi Alphard di luar, menghadap ke garasi, posisi mobilnya mati. Iya, banyak orang, ucapnya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat jasad Tuti dan Amalia ditemukan, posisi mobil Alphard ada di garasi, yang sedang menghadap ke arah jalan. Sedangkan saksi kedua, mengaku melihat seseorang saat pagi hari, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saya cuma lihat seseorang di situ pagi, terus pulang masih ada orang itu, ucapnya. Pria ini mengaku, melihat seseorang di TKP pembunuhan ibu dan anak, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di tempat kejadian, sekitar jam 6-7 lah, ucapnya. Padahal Yosef, dalam acara Aiman Kompas TV, mengaku, pertama kali sampai di rumah Tuti pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti, untuk mengambil stick golf. Meski demikian, belum jelas seseorang yang dilihat saksi kedua itu Yosef atau bukan. Sedangkan kesaksian pria ketiga, hampir sama dengan saksi pertama. Ia mengaku, melihat sebuah kendaraan di TKP saat tengah malam. Saya melihat ada kendaraan di sekitar TKP, pas pulang dari rumah teman, pukul 12 lebih, ucapnya. Nah gimana pendapat kalian, mengenai berita ini? Berikan jawaban kalian ya, di bawah kolom komentar. Sebelumnya admin mengucapkan terima kasih, karena sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan dari apa yang admin sampaikan, maka admin meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena admin juga manusia, yang tak pernah luput dari kesalahan. Oke, kami tim kru redaksi yang bertugas, mengundurkan diri dulu, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin.